hari ini benar-benar happy dan bahagia banget akhirnya ketemu langsung. Dan terima kasih juga yang tadi udah kejar-kejaran beda-beda tempat karena hujan. Yang tadi udah nunggu dari pagi siapa tadi? Udah pada nyari saya di mana aja tadi? Muter-muter Hongkong nyari saya karena maaf juga ini kedatangan saya dadakan Bu. Kita baru dapat tiket juga kemarin sore. Jadi dan hari ini hujan. Padahal kalau nggak hujan pasti saya udah ke Victoria. Kalau ternyata udah bisa langsung ketemu. Kenapa? Mulai pagi muter-muter sampai basah. Tadi yang pada muter-muter nyari saya siapa aja? Ya udah, saya minta maaf. Tapi karena hujan juga kita nggak bisa apa-apa. Tapi tadi pagi kita sempat bingung sama Miss Yuni juga, Mas Andro, sama teman-teman, sama Ina Girma, sama Bang Martin dari istri saya dan tim saya. Gimana ya hujan ya? Tapi inilah hebatnya kompaknya teman-teman dari Hong Kong. Kalian bisa bersatu padu, bisa mencari tempat, dan juga terima kasih juga yang sudah memberikan tempat di sini, Ibu. Terima kasih banyak. Dan ini adalah bukti bahwa solidaritas beragama di teman-teman BMI TKW Hongkong semua luar biasa. Ini yang saya salut sekali. Nah, dan intinya adalah saya sebetulnya Terima kasih Mas Buya. Isunya mana sih? Tunggu. Gak apa-apa. Kenapa saya ada di sini hari ini? Karena saya ingat berapa tahun yang lalu saya bersama istri saya dan anak saya ke Hong Kong. Saya nyasar dulu makan di KFC. Terus saya salah jalan, ketemu sama teman-teman TKW BMI yang ada di Victoria Park. Saya baru tahu waktu itu namanya Victoria Park. Dan saya waktu itu, saya ingat banget, jam kita nggak bisa gerak, foto-foto. Tapi disitulah saya ngerasa bahwa mereka bilang, Pak, Mas Uya, saya ini penonton Mas Uya, penonton hipnotis Mas Uya, penonton acara saya dan acara anak saya Dulu Cinta. Nah, dari situlah mulai Instagram saya, dan 3 tahun belakangan ini YouTube saya, 20% dari Instagram saya, follower saya itu ternyata TKW dari Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sampai sekitar banyak yang curhat ke saya. Tapi saya bingung mesti ngapain. Saya cuma balasin seberapa orang doang. Kebetulan banyak yang dari Malaysia pada saat itu. Orang yang disiksa, nggak digaji, yang mereka terlantar di penampungan. Sampai akhirnya saya dulu cuman berawal dari setahun apa 2 tahun yang lalu, ada seorang anak yang minta tolong sama saya karena ibunya disiksa di sana. Saya nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya saya telepon teman saya di sana, hubung-hubungan akhirnya berhasil dijemput. Nah, akhirnya ketemulah saya dengan Miss Yuni, yang ternyata Miss Yuni adalah benar-benar emaknya TKW. Dari situlah kita mulai saya dapat cerita-cerita. Ternyata saya akhirnya menemukan jalan. Oh, ternyata ada yang bisa kita lakukan kalau kita kompak dan kita bersinergi. Nah, mulailah kita dulu kalau di Hong Kong ketemu dengan kasus Garangan Farouk. Itu waktu bener-bener saya dengar ceritanya, bener-bener saya marah. Maaf ya, saya bilang ini orang bajingan banget. Dan kita diskusi mulai. Akhirnya saya langsung rekan Ina Girma dan juga Bang Martin adalah orang yang selalu bersama saya selama 1 tahun terakhir ini untuk memberantas apapun bentuknya penindasan dan kesewenang-wenangan dalam hukum. Dari kasus Verdi Sambo kita selalu bertiga, berempat Bang Kamarudin juga, dan kasus kesewenang-wenangan aparat, kejaksaan, peradilan, kita selalu bersama walaupun apapun resikonya yang kita dapatkan. Sampai laporan-laporan polisi yang juga akhirnya muncul. Tapi kita kalau bersama, kita kuat, kita nggak usah takut selagi kita benar. Sampai akhirnya kita bersama-sama berhasillah ditangkap itu namanya Farouk. Dan ini berkat Bang Martin dan juga Ina Girma juga, selain kita yang visioner ya.
Luar biasa tepuk tangan dong buat mereka. Sampai akhirnya itu, ternyata kasusnya bukan hanya itu saja, ternyata ada juga yang terkena penipuan-penipuan dari love scammer yang ngaku polisi, ngaku pilot, ngaku BUMN, dan lain sebagainya. Dan kita cek investigasi, ternyata mereka kebanyakan dalam penjara. Kita tanya, polisi tidak bisa ngapa-ngapain karena mereka di dalam penjara. Itu udah institusi yang berbeda. Akhirnya kita semua bekerja sama dan kita cari di mana lokasi-lokasi penjaranya. Kita dapat, dan mulailah kita bongkar, bikin juga konten tentang penjara. Sampai akhirnya terbongkarlah borok-borok penjara yang lain, dan sekarang ini kabarnya akhirnya ada keseriusan dari Dir Lapas bahwa sudah ada berapa puluh orang yang mereka tangkap. Mereka sedang taruh di satu penjara yang dengan maksimum security, dan nanti mereka akan didalami lagi dan mereka akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tapi saya yakin masih ada juga mereka-mereka yang belum tertangkap. Jadi kita harus kompak. Kalau ada juga informasi tentang ini, kabarin. Dan bukan hanya itu saja, kita juga perlunya mengedukasi agar teman-teman kita tidak kena. Karena ada orang yang bilang teman-teman TKW ini katanya gampang kena, katanya lemah-lemah. Padahal enggak. Ternyata setelah kita dalami, yang kena model-model penipuan ini juga ada notaris, dokter, sampai istri polisi kena. Jadi kan nggak mesti TKW aja. Nah, makanya ternyata tidak, ini bukan masalah itu. Ya, tapi tugas kita juga, kita harus seperti kita siap misi ini adalah kita jangan terperdaya oleh janji-janji manis dan mimpi-mimpi surga. Betul? Kita capek kerja, buat apa kalau duitnya dihabisin? Oke? Dan sampai akhirnya juga kemarin kita sudah memulangkan beberapa TKW dari Malaysia yang bermasalah dan lain sebagainya. Dan kita akan terus, bukan hanya di situ-situ aja, tapi akan terus ke Saudi, ke Taiwan, kemana saja yang perlu bantuan kita. Dan bukan hanya masalah TKW saja, tapi siapapun saudara-saudara kalian yang ada di Indonesia kalau perlu bantuan, dan memang perlu ya. Tapi kalau masalah tolong lunasin pinjol dong, pinjaman online, kita nggak bisa ya. Kita insya Allah kalau bisa kita jalanin. Makanya ini ada Base Unit TKW Hongkong, ada Lembaga Bantuan UYA LBU, ada Horas Inang, dan juga Martin Simanjuntak yang benar-benar resmi secara legalnya punya sebagai pengacara. Kita bersatu padu, dan Bang Martin ini luar biasa. Dia membantu yang kemarin itu benar-benar pro bono, gratis, tidak dibayar. Sekelas Bang Martin mau melakukan itu, artinya ini kan dasarnya benar-benar kemanusiaan. Irma Huta Barat, Ina Irma, benar-benar dia adalah benar aktivis sejak dulu, mau melakukan sampai sejauh ini karena memang hati kita punya visi yang sama. Terima kasih Ina. Dan selama ini tanya istri saya setiap malam tuh ngebalas-balasin DM teman-teman TKW. Saya balas kan, selagi saya bisa balas saya balas. Sampai akhirnya bilang, kamu kapan tidurnya gitu kan. Tapi nggak bisa kalau nggak dibalas. Makanya sekarang saya berada di sini tuh akhirnya ketemu dengan orang yang saya ajak ngomong tiap hari di DM. Tapi mohon maaf kalau misalnya sampai sekarang juga ada yang belum bisa kita bantu, ada yang saya belum bisa ngapa-ngapain juga. Saya cuma bisa dengerin doang. Minta maaf karena saya juga punya keterbatasan, dan insya Allah kalau kita kuat, kita kompak, kita bisa sama-sama. Bukan hanya kita saja berempat, tapi kalian semua kompak, pasti kita semua akan baik-baik saja. Misal masalah-masalah hukum sudah mulai sedikit reda, lo janji akan mendatangkan, mau hiburan musik ya? Mau apa nih? Mau dangdut? Mau nanti kasih usul ke Mas Yuni, ke saya, ke Bang Martin, maunya apa paling banyak saya akan datangkan sini insya Allah ya. Entah menjelang 17 Agustus itu apa insya Allah nanti ya. Biar kita juga jangan sedih-sedih terus, happy-happy juga harus ada. Awas siapa yang mau dihipnotis nih? Boleh juga tuh. Ya pokoknya jangan segan untuk DM ke Instagram kita semua, ke YouTube kita. Tapi maaf kalau memang belum bisa semuanya kita, karena kan saya juga terbatas ya. Karena saya juga ada yang saya urusin juga di tempat-tempat lain. Tapi selagi kita bisa, kita bisa. Saya orangnya tanya deh, pasti kalian ada jadi saksi-saksi orang yang kita terus melakukan sesuatu. Ya. Sama-sama saya juga terima kasih, kita semua terima kasih. Itu aja dari saya, dan tetap
ikuti channel kita semua, biar kalau ada perkembangan apa-apa bisa kita sama-sama. Ada yang main Instagram juga? Ya, bisa. Dan habis ini kita silakan sama Pak Martin dan Inang Irman Huta Barat. Inang Irman.